pertanyaan yang menyangkut tentang fidyah, ya. Fidyah yang dihubungkan dengan puasa biasanya, ya. Baik. Dalam literatur kitab fikih, ya, ada 5 jenis orang yang nanti diharuskan mengeluarkan fidyah itu sendiri, ya, yang tentu saja ini berkenaan dengan puasa. Sebelum saya nanti berbicara tentang besaran, ya kan, fidyah itu dan seperti apa mekanismenya, ya. Ada 5 jenis orang. Yang pertama adalah orang tua renta. Orang yang sudah kakek-kakek ataupun nenek-nenek, ya, yang sudah tua renta, yang memang tidak sanggup untuk menjalankan puasa, ya. Mereka, ya kan, dalam kondisi seperti itu sudah tidak terkena tuntutan kewajiban puasa itu sendiri, tapi sebagai gantinya nanti, ya kan, per hari dari puasa mereka itu diganti dengan 1 mud, ya kan, yang disebut dengan fidyah. Fidyah itu tebusan. Jadi perharinya langsung, ya kan, kakek-kakek ataupun nenek-nenek yang sudah tua renta dan kondisi fisiknya memang tidak memungkinkan untuk berpuasa, mereka tidak terbebani, ya kan, untuk melakukan puasa itu. Memang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Tapi nanti sebagai gantinya ditebus, yang sebut dengan fidyah itu per hari adalah 1 mud. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang sakit parah. Orang yang sakit parah di sini adalah orang sakit yang memang tidak ada harapan untuk sembuh dan tidak sanggup untuk berpuasa. Kalau orang masih ada harapan sembuh, ya kan, itu nggak boleh dibayar fidyah, karena nanti ada kemungkinan dia masih bisa mengkodok puasanya. Ini yang dimaksud adalah orang sakit parah yang memang divonis oleh dokter misalnya, ya, sudah tidak ada harapan sembuh misalnya, kan, dan kemudian kondisi fisiknya tidak sanggup berpuasa. Artinya kalau dia berpuasa sakitnya tanpa parah, maka dalam kondisi seperti itu dia tidak terbebani untuk melakukan kewajiban berpuasa, tapi langsung nanti diganti dengan fidyah, ditebus per harinya satu mud. Nanti kita akan bicarakan, ya, 1 mud itu kalau dikonversi dalam bentuk beras kita ataupun nominal uang itu berapa, ya kan, dan itu nanti juga akan berhubungan dengan besaran zakat fitrah itu sendiri tentu saja, karena zakat fitrah itu kan satu so itu 4 mud, ya kan. Lagi-lagi kita bicara mud itu nanti, ya. Yang ketiga adalah wanita yang sedang hamil atau menyusui, ya. Lah, ibu hamil ataupun sedang menyusui diperbolehkan tidak berpuasa bila dia mengalami kepayahan dan kesulitan, ya kan, seandainya dia, ya kan, melakukan puasa sambil menyusui atau dalam keadaan hamil. Itu boleh tidak berpuasa dan nanti wajib dikodok di kemudian hari bila sudah waktunya memungkinkan, ya kan. Lah, mengenai apakah kemudian ibu hamil dan menyusui ini wajib disertai dengan fidyah, kalau kodok itu pasti wajib. Jangan kemudian kalau sudah diberi fidyah berarti, ya kan, tidak kodok. Tidak, kodok itu mutlak wajib. Mengenai fidyah disertai dengan fidyah atau tidak nanti dilihat. Kalau ketika saat ibu yang sedang hamil ataupun menyusui ini, ya kan, dia ada kekhawatiran bila berpuasa, khawatir kepada keselamatan dirinya atau keselamatan dirinya dengan janinnya, maka dia hanya berkewajiban mengkodok puasa saja, tidak wajib fidyah. Tetapi pada saat dia sedang hamil ataupun menyusui, kemudian jika berpuasa dia akan mengalami kepayahan, dia khawatir, ya kan, yang dimaksud adalah khawatir kepada bayi ataupun janin yang dalam kandungan, tapi tidak pada kondisi fisiknya. Seandainya puasa dia kuat, ya kan, maka nanti dia boleh tidak berpuasa, tapi nanti konsekuensinya di samping dia wajib mengkodok puasanya plus fidyah 1 hari 1. Oke. Yang keempat, orang mati. Nah, orang mati ini ada 2 kategori, ya, kalau dalam fikih Syafi'i. Yang pertama, orang yang tidak wajib difidyai, yaitu orang yang meninggalkan puasa karena udzur dan belum ada kesempatan dia untuk mengkodok puasanya. Misalnya dia sakit pas 1 minggu di bulan Ramadan, akhir, kemudian nyambung,
sampai di luar Ramadan. Ternyata sampai 1 tahun dia nggak sembuh-sembuh, ya. Sampai kemudian meninggal, nggak ada kesempatan untuk, ya kan, mengkodok. Maka dia tidak wajib bayar fidyah. Ya, sudah dimaafkan oleh Allah. Yang kedua, ada orang yang wajib difidyai, yaitu orang yang meninggalkan puasa tanpa udzur atau udzur dan dia menemukan waktu yang senggang untuk mengkodok, tapi tidak digunakan waktu tersebut untuk mengkodok sampai kemudian keburu meninggal. Nah, itu wajib oleh ahli warisnya, ya kan? Ada dua opsi, ya kan? Ahli warisnya, satu, mengkodok puasanya, atau, ya kan, mengganti setiap hari dari puasa yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal itu 1 hari 1 mud. Apalagi kalau orang tua, ya kan, orang tua sendiri sebagai bentuk birrul walidain harus betul-betul diperhatikan tentang ini, ya. Yang kelima, orang yang mengakhirkan qadha Ramadan tahun 2002, ya kan, bulan Ramadan dia punya hutang 1 minggu. Kemudian sebenarnya dia ada waktu, ya, ada kesempatan dalam perjalanan tahun itu, ya kan, ke depan untuk mengkodok, tapi ya karena ceroboh dan teledor sampai datang Ramadan berikutnya. Itu bagaimana? Tetap wajib dikodok, ya kan, sampai masuk tahun 2003, ya, bulan Ramadannya itu tetap wajib dikodok. Yang 1 minggu yang ditinggalkan sebelumnya di tahun 2002 itu, di samping wajib dikodok plus, ya kan, 1 hari dengan 1 fidyah karena dia ceroboh. Kalau misalnya sampai ketemu tahun 2004, ya kan, dia nggak ngodok dan memang ceroboh, ya kan, maka, ya kan, 2 mud. Kodok puasanya tetap wajib, ya kan, 1 minggu itu mutlak, nggak bisa ditawar. Tapi untuk fidyahnya nanti, ya kan, kalau 1 tahun, ya kan, per harinya 1, ya kan. Kalau 2 tahun, 14 sampai 2 tahun, ya 1 hari berarti 2 mud. Ya kan, kalau nanti double ya terus double fidyahnya. Tapi untuk kodok puasanya tetap, ya kan, kalau hutangnya 1 minggu 1 minggu. Itu begitu, itu yang harus diperhatikan. Nah, kemudian untuk kita berbicara mengenai kadar dan jenis fidyah, ya. Kadar dan jenis fidyah yang ditunaikan adalah 1 mud, makanan pokok daerah masing-masing. Nah, kita makanan pokoknya adalah bukan beras, ya kan, nasi dari beras, ya kan. Masa iya kita makan beras? Kan enggak, ya kan. Makanan pokok kita adalah nasi dan nasi dari beras, sehingga kemudian makanan pokok kita itu dianggap beras lah, ya, dan itu yang dikeluarkan zakatnya. Lah, ukuran mud bila dikonversikan ke dalam hitungan gram adalah 675 gram atau 6,75 ons beras. Kalau 1 kilo itu berapa? 10 on. Ini baru 6,75 ons, ya kan. Dan ini diantaranya yang difatwakan oleh, yang disampaikan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, ya. Walaupun Syekh Ali Jumat misalnya dalam kitab yang lain itu menyebutkan 1 mud itu adalah 510 gram atau 5,10 ons, lebih rendah lagi malah kalau Syekh Ali Jumat, ya kan. Tapi biasanya yang lebih banyak diikuti itu adalah tadi itu ukuran yang dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili itu. Dalam kitab fikih manhaji dan yang lain pun juga begitu. Jadi 6,75 ons, ya kan. Itu untuk kadar, ya, fidyah. Jadi kalau nanti punya hutang puasa yang ditebus dengan fidyah misalnya 7 hari, berarti ya per hari adalah 6,75 on. Per hari adalah 6,75 on. Kalau ditambah misalnya, ya lebih baik, yang penting jangan kurang, kan. Lebih sempurna ya dianggaplah 1 hari 1, ya kan, 1 ki, tambah sempurna kalau mampu, ya kan. Tapi itu kalau sedikit, kalau banyak, ya kan, ya banyak juga nanti ketemunya gitu. Jadi yang penting, ya kan, jumlah minimalnya. Lalu kemudian berarti nanti zakat fitrah pun juga sama. Jadi zakat fitrah itu kan 1 sok itu ada 4 mud, ya. 1 mud adalah 6,75 ons.
umpama dibulatkan 6,5 ons gitulah ya. Kalau mau sempurna ya katakanlah 7 ons gitu ya. Berarti berapa? Kalau 7 ons kali 4, 7 kali 4 28 ya. Nggak sampai 3 kilo ya, nggak sampai 3 kilo. 1 kilo beras berapa? 16.000 ya, ada yang 18.000, ada yang 19.000 ya, tergantung kualitas daripada beras itu sendiri. Nah, apakah boleh kemudian zakat fitrah atau membayar fidyah itu boleh dirupakan uang? Tentu saja kalau dari kebanyakan ulama itu ya kan tidak memperbolehkan. Yang memperbolehkan itu adalah mazhab Hanafiyah. Tetapi kendati demikian tidak sedikit dari ulama yang mengikuti mazhab Syafi'iyah, baik yang masuk dalam daftar ulama yang agak klasik ya, apalagi sampai kontemporer hingga hari ini ya, itu tidak sedikit dari ulama yang bermadzhab Syafi'iyah sangat menganjurkan malah untuk mengikuti mazhabnya Imam Abu Hanifah, yakni boleh mengeluarkan zakat secara nominalnya. Misalnya makanan pokok kita dulu tadi beras ya, 1 sok, kemudian 4 mud, akumulasinya adalah nggak sampai 3 kilo kan, 2,8 ons ya, nggak sampai 3 kilo. Nah itu nanti tinggal ya harga berasnya itu berapa, tinggal disesuaikan dengan nominal itu gitu. Jadi yang kita keluarkan itu bukan beras, tapi nominal dari harga beras tersebut. Itu boleh. Bahkan itu dianjurkan dengan pertimbangan uang itu lebih maslahah kepada fakir miskin. Ini kan. Artinya begini, orang fakir, orang miskin itu yang dibutuhkan tidak selalu berupa beras. Kadang beras ada orang yang beli ya kan. Tapi untuk lauk pauk kadang belum ada ya kan. Masa iya berasnya dijual dulu, kan susah, kasihan. Tapi kalau berupa uang kan tinggal beli. Atau mungkin ya kan ingin beli pakaian ya kan. Kalau kita memberikan dalam bentuk beras, mereka susah nanti mau jual lagi ya kan. Harga jual dengan beli ya turun ya kan. Baik ya kan diberikan dalam wujud uang. Kalau mereka butuh beras ya tinggal beli, butuh ini tinggal beli, fleksibel, lebih fleksibel. Karena pertimbangan itu dan merujuk kepada tujuan daripada zakat fitrah itu adalah membantu fakir miskin, maka wujud uang itu lebih anfa wa aslah, lebih bermanfaat dan masalah kepada fakir miskin. Sehingga ulama Syafi'iyah pun memperbolehkan kita taklid kepada mazhab Hanafiyah yang memperbolehkan mengeluarkan zakat tidak berwujud fisik, tetapi boleh dinominalkan dengan harga zakat yang wajib kita keluarkan itu. Itu yang pertama. Berarti kalau zakat fitrah nggak sampai 3 kilo, 1 kilo 16.000 misalnya lah. Kita bulatkan lah. Itu kan kalau kita anggap 3 kilo 16.000 kali 3 48 ya. Berarti 48.000 ya. Ya dibulatkan 50.000 ya tambah bagus gitu kan. Kira-kira seperti itulah mengenai zakat fitrahnya. Lalu kemudian alokasi fidyah ini bagaimana? Nah ini yang harus digarisbawahi. Fidyah itu ya kan pendistribusiannya lebih sempit daripada zakat. Kalau zakat fitrah ataupun zakat mal itu boleh diberikan kepada salah satu dari 8 golongan yang telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi kalau fidyah itu adalah fidyatun ta'amu miskin. Yang disebutkan dalam ayat itu, fidyah itu hanya diberikan kepada orang miskin. Orang fakir miskin, tidak boleh kepada yang lain. Itu yang harus dijadikan catatan. Fa fidyatun ta'amu miskin. Ayatnya demikian. Karenanya kemudian alokasi daripada fidyah ini itu lebih sempit daripada zakat fitrah yang boleh kepada salah satu dari 8 golongan, tapi kalau fidyah hanya untuk fakir miskin saja.
Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, tambahan wawasan yang dijadikan perhatian dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Baik, kita tutup perjumpaan kali ini. Mudah-mudahan kita dan semua pemirsa Radio El Bayu mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik urusan duniawi, urusan ukhrawi, semua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.